Halo semuanya, hari ini kita akan bedah sesuatu yang kita lihat setiap hari, tapi mungkin nggak pernah benar-benar kita pikirkan apa sih yang bikin sebuah desain itu kelihatan hebat. Yuk kita selami bareng-bareng. Anda pasti tahu kan perasaan itu? Waktu kita lihat sebuah poster, website, atau bahkan kemasan produk, dan semuanya itu terasa klop aja gitu, begitu memuaskan untuk dilihat. Nah ini tuh bukan sulap, bukan sihir, dan jelas bukan cuma keberuntungan. Ada aturannya, ada strukturnya ya. Mirip kayak bahasa. Dan asyiknya, sama kayak bahasa, siapapun bisa kok mempelajarinya. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Jadi, intinya apa sih desain grafis itu? Simpelnya, ini tuh cara kita berkomunikasi pakai gambar. Bukan cuma soal bikin sesuatu jadi cantik, tapi gimana caranya pesan kita nyampe, jelas, dan efektif. Itulah tujuan utamanya. Coba deh kita bayangin lagi masak. Sebelum bisa bikin makanan enak, kita kan harus kenal dulu sama bahan-bahannya ya. Nah, dalam desain, bahan-bahan dasar ini kita sebut elemen desain. Dan inilah dia bahan-bahannya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada 9 elemen dasar desain grafis. Mulai dari titik, garis, dan bidang, sampai yang lebih kompleks kayak tipografi, warna, dan tekstur. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita fokus ke beberapa yang paling fundamental dulu ya, biar kebayang cara kerjanya. Semuanya, benar-benar semuanya, itu dimulai dari sini, dari satu titik. Ini adalah elemen yang paling dasar. Mungkin kelihatannya sepele ya, satu titik doang. Tapi coba deh kumpulin titik-titik ini, wah, sesuatu yang keren bakal mulai terbentuk. Nah, waktu titik-titik tadi kita sambungin, jadilah sebuah garis. Dan coba perhatiin deh, setiap jenis garis itu ngasih feel yang beda. Garis lurus horizontal itu rasanya tenang, yang vertikal kesannya megah. Sementara garis diagonal, wih, langsung terasa dinamis. Otak kita tuh otomatis nerjemahin garis-garis ini jadi emosi. Oke, dari garis kita lanjut ke bidang. Di sebelah kiri itu kan bentuk-bentuk geometris, teratur, bisa diukur, gampang ditebak. Beda banget sama yang di sebelah kanan, bentuk-bentuk organik, jauh lebih alami, cair, kayak yang sering kita lihat di alam. Keduanya punya fungsi dan nuansa yang beda banget dalam sebuah desain. Nah, ini dia, warna. Bisa dibilang ini elemen yang paling kuat. Warna tuh bisa bikin kita seneng, tenang, atau malah waspada. Pernah sadar nggak sih kenapa logo makanan cepat saji itu banyak banget yang pakai warna merah? Itu bukan kebetulan loh. Merah itu secara psikologis terbukti bisa merangsang nafsu makan. Oh iya, ada satu poin teknis penting nih. Warna di layar gadget kita itu kan RGB, asalnya dari cahaya. Kalau warna di kertas atau cetakan itu CMYK, asalnya dari tinta. Beda banget cara kerjanya. Kadang elemen yang paling penting itu justru kekosongan. Ya, ruang kosong atau yang sering disebut ruang putih, ini krusial banget. Tanpanya, desain bakal terasa sumpek, pusing lihatnya. Justru ruang kosong inilah yang ngasih napas dan nuntun mata kita buat fokus ke hal yang penting. Oke, jadi sekarang kita udah punya semua bahannya nih. Tapi kan punya bahan doang nggak cukup ya. Kita butuh resep biar bisa diolah jadi sesuatu yang enak banget. Nah, dalam dunia desain, resep ini namanya prinsip-prinsip desain. Prinsip pertama, keseimbangan, yang menciptakan stabilitas visual. Coba lihat deh contoh simetris yang di kiri atas. Rasanya formal banget, seimbang, kayak bangunan-bangunan klasik gitu. Nah, sekarang bandingin sama yang asimetris di kanan atas. Elemennya nggak sama persis, tapi penempatannya diatur sedemikian rupa, jadi tetap seimbang. Kesannya jadi lebih dinamis dan modern kan? Di setiap desain, pasti ada satu hal yang pengen kita lihat pertama kali. Itulah yang namanya penekanan. Coba bayangin tombol beli sekarang di toko online. Pasti dibikin lebih gede, warnanya kontras, atau posisinya paling strategis. Seperti yang ditunjukkan di sini, kita bisa pakai hierarki, skala, atau kontras buat ngasih tahu mata kita, lihat ke sini dulu ya. Sama kayak musik, irama dalam desain itu soal pola. Pengulangan garis, bentuk, atau warna itu bisa menciptakan sebuah alur visual. Mata kita secara alami bakal ngikutin pola ini, seolah-olah diajak menari melintasi seluruh komposisi. Dan pada akhirnya tujuan dari semua ini adalah kesatuan. Waktu palet warna, jenis huruf sama tata letaknya terasa nyambung, seolah-olah datang dari satu keluarga yang sama. Nah, disitulah desainnya berhasil. Kita nggak lagi ngelihat potongan-potongan terpisah, tapi kita lihat satu pesan utuh yang harmonis. Jadi, setelah kita tahu bahan-bahan dan resepnya, yuk kita coba rangkum semuanya dan lihat gimana pengetahuan ini bisa mengubah cara kita memandang dunia di sekitar kita. Jadi, ini dia poin kuncinya. Gampang banget buat diingat. Elemen itu adalah apa yang kita pakai, bahan-bahan masakannya,
Kalau prinsip, itu bagaimana cara kita pakainya, resepnya. Kita nggak akan bisa bikin mahakarya cuma dengan salah satunya. Kita butuh dua-duanya. Lain kali Anda lihat logo, website, atau poster film, coba deh jangan cuma dilihat aja. Coba bedah sedikit. Tanya ke diri sendiri, elemen apa ya yang mereka pakai? Prinsip apa yang bikin desain ini kelihatan keren? Saya jamin Anda bakal kaget dengan apa yang Anda temukan.